Terjebak Cinta Direktur, bab 53 by Shadilay, episode Keresahan Hati. Silahkan disimak ceritanya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Keesokan harinya, Arda belum bangun pagi itu. Mayang segera pergi ke dapur. Ia membantu Lina untuk memasak. "Nona, kenapa Anda datang ke dapur? Aku akan membantu kamu memasak." "Oh, tidak perlu, Nona. Ini adalah tugas aku." "Lina, biarkan aku membantu ya," pinta Mayang. Beberapa saat, masakan sudah siap. Mayang menyusun makanan itu di meja makan. "Nah, sudah siap. Sekarang kamu mandilah, Lina." Mayang pun menuju ke kamarnya kembali. Ia membawa secangkir kopi untuk Arda. Ia meletakkan itu di atas nakas. Segera ia masuk ke kamar mandi. Saat ia sudah selesai mandi, Arda sudah bangun. Tumben kamu sudah bangun, sayang," tanya Arda. "Iya, aku membantu Lina memasak di dapur." "Apa? Kamu ikut memasak hari ini?" "Sudah aku bilang sama kamu, jangan capek-capek, sayang. Kamu ini sedang hamil." "Aku tak ingin terjadi sesuatu padamu." "Tidak apa-apa, kan tidak berat juga kok. Lagi pula, aku hanya membantu saja." "Kasihan, Lina sendirian mengerjakan semuanya." "Aduh sayang, itu kan memang pekerjaannya," ujar Arda. Ya, aku tahu itu," ucap Mayang. "Aku hanya meringankan tugasnya saja. Aku tak mau dengar atau lihat lagi kamu mengerjakan sesuatu hal apapun. Aku akan buat perhitungan denganmu jika kamu melanggarnya," ancam Arda. "Apakah ini sebuah ancaman?" gumam Mayang. "Tidak, ini adalah peringatan," ucap Arda. "Ya sudah, kamu mandilah," seru Mayang. "Sebentar lagi kita akan sarapan setelah ibu ada." "Jangan buat ibu menunggu kita," ucap Mayang. "Baik, Nyonya, akan dilaksanakan," cium Arda. Setelah selesai mandi, Arda turun ke bawah, sedangkan Mayang sudah berada di sana. Tak lama setelah Arda duduk, ibunya keluar kamar juga. "Wah, rupanya kalian sudah ada di sini semua ya. Apakah ibu terlambat, sayang?" tanyanya lembut. "Tidak, Bu. Kami baru saja duduk," ucap Mayang. Mereka akhirnya sarapan bersama lagi. Di sela-sela sarapan pagi itu, ada yang aneh. Lina memperhatikan terus yang ada di leher Mayang. "Apakah itu ya? Sepertinya aku pernah lihat. Tapi di mana ya? Sepertinya tidak asing bagiku." Kepala Lina sedikit agak terasa pusing. Ada yang tak sengaja memperhatikan Lina. Ada apa dengannya? Ia selalu melihat ke arah Mayang. Ada apa ya? Makin dilihat makin jelas sekali. Apakah ia melihat ke kalung hitam itu? Batin Arda. Dan mereka kembali berbincang-bincang di ruang keluarga. Arda masih penasaran. Apa yang Lina pikirkan tadi itu saat melihat kalung hitam Mayang? "Aku sepertinya pernah melihat kalung itu, tapi aku lupa di mana ya." Lina berusaha mengingat-ingat. Namun, ia tak ingat sama sekali akan hal itu.
Ah, iya. Aku kan hilang ingatan. Bagaimana aku bisa ingat akan hal itu? Aku merasakan ada sesuatu dengan tuan muda. Aduh, pusing sekali kepalaku ini. Lina tiba-tiba terjatuh, hampir pingsan. Untung saja saat itu Arda sedang berada di lantai bawah. Ia melihat Lina seperti akan terjatuh. Arda segera menghampiri Lina. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Arda. "Aduh, kepalaku pusing sekali," jawab Lina. Arda menggendongnya menuju ke kamar Lina. "Kamu ada apa? Bisa sampai mau terjatuh?" "Aku tak tahu kenapa bisa begitu," ujar Lina. "Lain kali kamu harus hati-hati ya," ujar Arda. "Kamu istirahatlah, tak usah bekerja dulu. Nanti kalau sudah baikan, baru kamu kerjakan tugasmu," ujar Arda melangkah keluar kamar. Namun, Lina meraih tangan Arda sebelum ia benar-benar keluar. Dan Arda terjatuh ke dalam pelukan Lina. Begitu dekat sekali ini. "Aku deg-degan," batin Lina. "Apa yang kamu lakukan?" ujar Arda. "Maafkan saya, tuan muda. Aku tak sengaja." "Ya sudah, lain kali hati-hati. Jangan begini lagi." "Tunggu, tuan muda. Ada yang ingin aku katakan. Masalah kalung yang Nyonya pakai. Aku merasa ada sesuatu dengan kalung itu." Arda langsung berhenti seketika. "Ada apa dengan kalung itu?" tanya Arda. Aku seperti pernah melihat kalung itu. Namun aku tak tahu itu di mana," ujar Lina. "Aku berusaha mengingat-ingat, namun kepalaku pusing. Setelah aku coba, aku merasakan bahwa kalung itu sangat familiar bagiku," ujar Lina. "Apa? Apakah kalung itu milik?" "Ah, tidak, mana mungkin itu miliknya. Aku harus hati-hati mencari kebenarannya. Aku ingin itu jelas. Apa hubungan Mayang dan gadis kecilku itu?" Lalu Lina, "Tidak, dia hanya seorang yang hilang ingatan. Mungkin saja kebetulan dia hanya teringat sesuatu hal yang lainnya." Posisi Mayang. "Aku mau ke dapur, haus sekali." Kenapa dengan Lina? Apakah terjadi sesuatu padanya?" ujar Mayang. Sesampainya di depan kamar Lina. "Ah, ada apa dengan mereka berdua? Tak kusangka. Apakah mereka ada hubungan?" Mayang segera pergi dari sana. Namun saat akan masuk kamarnya, Ibu Arda memanggilnya untuk ngobrol. "Nak, dari mana kamu?" tanya ibunya. "Aku dari bawah, Bu. Ambil minum tadi." "Duduklah, Nak, temani ibu ngobrol." "Kamu sudah cek kehamilanmu, Nak?" "Sudah, Bu. Kemarin sudah Mayang cek." "Baguslah kalau begitu. Harus rutin ya." "Nak, itu yang kamu pakai?" "Oh, ini kalung pemberian ibuku, Bu." "Di mana ibumu sekarang?" tanya mertuanya itu. "Ibu sudah meninggal, Bu, sejak 10 tahun yang lalu." "Kalung itu sama persis seperti milik suamiku." "Bagaimana bisa? Ini kebetulan," batinnya. "Sedangkan ini khusus
Ia pesan sendiri. Kenapa bisa sama dengan milik anak ini? Tapi usia anak ini baru 22 tahun. Sedangkan suamiku meninggal sudah 22 tahun yang lalu. Ada rahasia apa di balik ini? Ibu, panggil Mayang. Ibu kenapa melamun? Tanya Mayang. Apakah ibu baik-baik saja? Ya, ibu baik-baik saja. Ibu harus istirahat. Sekian cerita Terjebak Cinta Direktur. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita menarik lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dan menarik lainnya. Thanks for watching.